Halo guys, ayo kita lanjutin lagi part 2-nya cerita aku kehilangan iPhone-ku. Jadi setelah aku ikutin dia pada Kamis malam Jumat itu tanggal 23, akhirnya aku pulang dan aku tetap tracking dia kemana. Akhirnya setengah 10 apa jam 10-an gitu nyampe lah dia di salah satu kompleks di daerah Tangerang. Aku uh, share lah gitu di postinganku, ada yang tinggal di daerah sini enggak gitu. Akhirnya ada yang bilang temenku jam 12-an gitu dia tinggal di daerah sana. Aku minta tolong supaya dia check-in kayak gimana gitu di sana itu kondisinya. Karena kalau aku datang ke sana ya aku bisa-bisa aja, aku mau-mau aja, tapi balik lagi, ini orang yang menemukan ini sudah berniat untuk memiliki handphone itu kan, jadinya aku nggak bisa yang apalagi malam-malam jam 1 apa jam 2 nanti aku sampai sana terus aku uh, nyariin handphone aku tanpa aku membawa bukti yang kuat gitu, sekuat-kuatnya, karena kalau cuman ngandelin titik doang itu lemah lah ya gitu maksudnya. Intinya sih atas security-nya ya udah yang kehilangannya ke sini aja. Dan pagi-pagi jam 7 dia jalan lagi. Balik lagi ke gedung kemarin di mana aku kehilangan si iPhone itu. Jadi aku bisa menyimpulkan, oh oke, dia adalah karyawan di gedung itu gitu kan. Aku pantengin di gedung itu dari jam setengah 11 dan aku lapor lagi ke security-nya gitu kan, segala macamnya. Aku nungguin kapan aku bisa dapat CCTV-nya, berharap uh, si orang itu akan membawa handphonenya ketika jam istirahat lah seenggaknya, terus aku bisa ngikutin dia gitu. Dan itu ketika berdekatan iPhone akan terkoneksi lagi ke si Samsung aku, ya dengan harapan seperti yang di part 1 itu gitu. Tapi itu dia sama sekali nggak ada pergerakan, nggak ada. Dan aku pantengin sampai jam 7. Nah tetapi ketika jam 5 itu HP-nya mati. Jadi tuh kita bisa tahu ketika si device itu nyala sama si device itu mati. Harapan aku untuk bisa terkoneksi oleh wifi itu udah musnah kan jadinya. Setelah itu aku minta tolong temanku lagi untuk bisa anterin aku ke kompleksnya. Singkat cerita aku nyampe lah di sana sekitar jam 8. Aku lapor security dulu, udah dikasih arahan. Terus aku lihat dulu tuh titik rumah yang semalam handphoneku nginep itu. Setelah itu aku datengin rumah Pak RT. Aku bilang gitu kan, eh ya aku sebenarnya masih mau mencari data aja, mencocokkan data gitu kan, supaya aku punya bukti gitu. Nah setelah sampai ke rumah Pak RT, aku jelasin ini itu segala macam. Pak RT-nya, mungkin saat itu Pak RT menempatkan posisi sebagai apa ya? Maksudnya ya udah biar cepat selesai gitu. Malah dipanggil lah sama Pak RT itu orang yang ada di titik rumah itu. Sedangkan maksudku sama temenku adalah kita mau mencocokkan data dulu nih. Ada lah si A ini, sebut aja namanya A ya. Kaget dong aku sama temenku karena itu di luar rencana kita gitu. Ya gimana nih cara ngomongnya? Aku langsung kenalin diri dan jadi yang dia tangkap adalah aku itu menuduh dia. Aku itu modus katanya. Hal-hal yang tidak diinginkan malah terjadi. Ya, ini nih rekamannya. Biar enak gitu ya. Gimana cerita Enggak, dari soalnya awal? mohon maaf kayak gini Iya. ini modus penipuan.
Oh, enggak. Kita ada buktinya sih sebenarnya. Mohon maaf kalau Lagian, untuk itu. sebenarnya juga gini. Saya bukan orang baru gitu kayak Ya, gitu. Ini bukan orang enggak, baru. sebentar dulu nih Mas. Maksudnya juga gini sih ya. Kita juga sebenarnya kesini nggak mau langsung duduk atau bagaimana. Sebenarnya pun tadi ke Pak RT juga tadi cuma mau cari tahu di sini ada yang kerja di Sudirman atau enggak. Kita mau samain dulu nih perspektifnya dulu nih gitu sih sebenarnya. Terus juga kita ini kan kalau iPhone itu kan bisa di trace, bener kan? Nah di trace kemarin dan setiap pergerakan itu di screenshot. Nah sampailah ke alamat sini gitu. Nah kita juga memang nggak mau langsung gimana kita mau lagi mengumpulin bukti dulu ya di Google Map. Find my iPhone. Find my Nah, kita bingung kan. Dan aku sama temanku juga nggak mau jadi memperkeruh suasana. Lebih baik kita iya aja gitu. Jadi aku nggak tahu tuh ya pelakunya itu juga beneran si istri dari laki-laki itu atau bukan. I don't know guys. Jadi gitu ceritanya guys. Menurut kalian, apakah orang ini adalah tersangkanya atau bukan? Karena honestly aku nggak bisa tahu gitu. Dan aku terbuka banget ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang bisa membantu aku untuk mencarikan atau menolong aku untuk bisa mendapatkan handphoneku kembali gitu. Sok silakan banget dan aku juga pasti nggak tutup mata lah, kasih benefit lah gitu untuk teman-teman yang mungkin ada experience, ada kemampuan lebih untuk bisa mendapatkan itu gitu. Kita bisa diskusiin lah. Dan kalau emang ada yang bisa, silakan boleh komen, boleh DM. Aku terbuka banget. Masih banyak sebenarnya ceritanya karena beberapa hari gitu kan aku bener-bener fight untuk bisa dapetin handphone aku kembali tuh gitu. Jadi ya wish me luck. Thank you. See you di part 3.